tidak pernah dilakukannya, maka tidak terpikirkan olehnya sama sekali. Memang harus diakui, untuk mencapai kebenaran dalam suatu perkara pidana tidak mudah, memerlukan perjuangan dan keteguhan hati, apalagi kebenaran atas perbuatan yang jelas-jelas tidak dilakukan oleh terdakwa. Namun dalam persidangan ini jaksa penuntut umum telah menuntut bahwa perbuatan terdakwa Nikita Mirzani adalah sebagai perbuatan yang telah dilakukannya. Padahal terdakwa Nikita Mirzani sama sekali tidak pernah melakukan sebuah tindakan perbuatan pidana penganiayaan terhadap saksi Ahmad Hippolytiro sebagaimana yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Mustahil terdakwa menganiaya suaminya. Kalau menyayangi suaminya itu sudah pasti. Bahwa penegakan hukum jangan hanya sekedar untuk memenuhi target-target tertentu dengan cara mengesampingkan prinsip-prinsip atau asas-asas hukum pidana yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Singkat kata, penegakan hukum bukan dalam arti harus menghukum seseorang. Penegakan hukum adalah apabila memang kesalahan hukum secara nyata dapat dibuktikan di dalam persidangan. Maka kami tim penasihat hukum terdakwa yang juga selaku aparat penegak hukum tanpa keraguan mengatakan hukum haruslah ditegakkan. Dengan saksi dan saksi maunya pokoknya harus datang aja terus BAP gitu, tidak dikasih nafas sama sekali, bahkan diperlakukan pun tidak baik gitu loh. Ya Niki cuma mau tanya aja, apakah pantas Nikita Mirzani dijadikan tersangka dan sekarang terdakwa atas kasus yang tidak pernah dilakukan sama sekali. Dari sini aja tanda tangan udah beda. Saksi dari yang namanya Ferdiansa, supirnya, semua nggak ada yang lihat. Bahkan yang lucunya security pun nggak tahu apa-apa, dibilang katanya datang nggak atau waktu acara rekonstruksi. Dia bilang di situ di BAP-nya dia bilang datang, pas dihadirin orangnya dia bilang itu bukan saya, kan kalian saksinya sendiri kan gitu. Jadi ini cuma mau bertanya aja, ini ada apa gitu. Ini capek loh bolak-balik begini, buang waktu, dipermalukan juga. Ada beberapa orang juga yang nggak suka dengan kesuksesan Niki pun akhirnya senang gara-gara Niki sangkut masalah hukum lagi, sampai sekarang mereka pun bertanya-tanya kira-kira Niki akan dihukum berapa tahun ya gitu. Itu aja sih Niki konsennya. Kalau mau dipenjarain sampai dijadiin terdakwa, duduk di situ gemeteran tahu sebetulnya gitu kan, tapi ya udah Niki sini dijalanin aja semua. Tapi alhamdulillah kan sekarang fakta-fakta persidangan udah ketahuan dari 3 saksi, 3-tiganya nggak ada yang tahu. Terus di BAP visumnya juga ngaco, maksudnya cuma beda 1 menit gitu kan. Masa iya dari Polres Jakarta Selatan ke rumah sakit RSPP cuma 1 menit. Lu pikir lu flash gitu loh. Udahlah jangan bercanda lah, ini masalah hukum jadi bercanda-bercandain gitu. Tapi di kalau seandainya itu emang pemalsuan tanda tangan, akan kalau Oh iya dong, ada perhitungannya. Tunggu selesai masalah ini orang-orang yang bertanda tangan di bawah ini mau siapapun juga perkara ini. Fix sesuai dengan judul mungkin, apakah mungkin ini sengaja nanti nama gue di blur ya, alamat ya, nanti banyak lagi yang datang ke rumah cuy. Masalah judul ini kan yang sana kayaknya mempersulit dan memperpanjang. Apakah mungkin ini salah satu caranya untuk tetap menjadi status suami istri, dia nggak mau berpisah? Anjis, cuy! Ngomong kuping gue. Nggak usah begitu, udah cerai aja lah gitu. Udahlah nggak usah deh. Tapi kan hubungan udah baik kan? Apanya yang baik? Maksudnya komunikasi udah baik. Ih, males banget, nggak ada lah. Nggak ada buat gue yang jelek-jelek itu gue kubur dalam-dalam, nggak ada komunikasi, nggak ada apa. Cuma udahlah stop lah, udah ketahuan ini. Sekarang mau ngapain lagi? Rekayasanya ini udah ketahuan, mau ngapain lagi? Coba
Ini persidangan tinggal sekali lagi, berarti kalian semua yang mencoba untuk menjatuhkan Nikita Mirzani, gue bakal balas. Merasa diuntungkan mungkin hari ini dengan Bukan merasa diuntungkan, dari awal pun gue udah tahu kalau gue ini dikerjain, Bor, gitu. Cuman gue ngikutin alurnya aja, kan gue bilang gue tuh selalu akan jadi pemenang, tapi emang terakhir gitu. Gue selalu kasih kesempatan buat musuh-musuh gue tuh tertawa terlebih dahulu, nangislah setelahnya, di gitar, di jreng. tapi diri sendiri gimana sih, mungkin dari awal kenal Niki sampai sekarang selalu mendampingi, selalu mensupport. Nah seperti apa untuk kasus sekarang ini mungkin Kak Fitri melihatnya? Aku nggak berbicara sebagai supporter Niki ya. Aku berbicara sebagai rakyat Indonesia. Mengikuti sidang Niki dari awal sampai hari ini, aku marah. Aku malu. Kenapa masih ada di negeri ini yang bersedia mengatur, memposisikan seseorang menjadi terdakwa seperti Niki dengan bukti dan saksi yang kita sama-sama semua saksikan hari ini. Ini bukan kesimpulan dari pembela hukum, ini fakta persidangan bahwa dari semua saksi yang dihadirkan tidak ada keterangannya yang sama. Dan saya baru tahu juga hari ini bahwa tanda tangan dari dokter yang memvisum Niki pun tidak sama. Saya sebagai warga negara Indonesia, saya malu sekali menjadi warga negara Indonesia mempunyai aparat hukum yang sangat tidak adil seperti ini. Itu untuk menyikapinya Bang, sebagai Ya, kita tunggu strategi putusan, ya. seperti apa? Kan ini sudah pembelaan ya. Kalau sudah pembelaan, tinggal putusan. Yang jelas kami sudah buka semua faktanya. Kenapa saya buka visum? Di situ tanda tangannya tidak beda. Tidak tahu siapa ini yang bertanda tangan. Nah, kalau memang bukan dokter itu yang namanya yang melakukan pemeriksaan dan yang seharusnya yang melakukan visum itulah yang diperiksa dalam berita acara pemeriksaan. Nah, itu makanya kita buka dan kita lampirkan semuanya. Kita buka karena ini untuk kebenaran. Dan terbukti, Abang udah kirim surat, ada kesaksian, ada keterangan ada juga, keterangan. dokternya nggak ada kan? Ya, ada di jaksa juga memanggil, tidak muncul, jadi tidak bekerja di sana. Tapi di dalamnya yang bertantangan di bawah ini dokter bla 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 dan seterusnya. Tapi tanda tangannya beda. Kita cross check dengan tanda tangan BAP tidak sama. Nah, kalau memang ini yang melakukan visum dan ini yang diperiksa, ya nggak nyambung. Gitu loh. Nah, ini ada apa dalam proses seperti ini? Selain dengan detik per detik perjalanan prosesnya, ya kami buka semua bagaimana lahirnya visum dan seterusnya. Seperti itu. Jadi sekarang kita tunggulah bagaimana putusan hakim. Yang jelas di dalam sebuah proses hukum pidana itu adalah kebenaran material, artinya kebenaran yang sebenar-benarnya. Itu yang harus dipahami. Jadi Niki memang tidak pernah ada urusan untuk melakukan penganiayaan karena dia janjian untuk urusan bagaimana sih rumah tangga kita ini. Itu saya tahu pada saat proses persidangan. Artinya Niki puas ini dengan sudah membacakan itu hari ini? Alhamdulillah puas, cuma sekarang kan gue jadi sebel gitu. Apakah pantas seorang Nikita Mirzani ini menjadi terdakwa atas visum yang abal-abal? Jelas-jelas namanya sama, tanda tangannya beda, coba kalian pikir sendiri deh gitu. Gue tuh udah capek banget ya sama masalah-masalah begini gitu. Maksudnya kalau emang gue salah ya gue juga orangnya bukan yang cemen kok buat ngakuin kesalahan itu, apalagi gue nonjok orang gitu. Pasti gue akan ngomong. Cuman kalau dituduhkan sesuatu yang tidak pernah gue lakukan, ini aparatur negara nih yang udah ada namanya di sini, gue akan balas dendam dengan cara gue, lihat aja. Itu kan gue udah bilang, jagoan tuh menangnya belakangan. Udah gue kasih tahu karena sekarang kan kalian udah puas lihat semua hasilnya, ya kayak begini, tanda tangannya beda, kesaksian tidak sama. Tapi dikit kan ditunda seminggu. 2 minggu. 2 minggu depan. Apa mungkin nih yang diharapkan Iya. untuk persidangan 2 minggu nanti? Ya gue mengharapkannya sih bebas ya, kalau udah dari visum dokternya aja abal-abal, tanda tangannya beda, terus saksi-saksi aja juga tidak ada yang melihat gue mukul si Ahmad Dipoditiro ini, harusnya sih gue bebas gitu kan. Tapi gue agak sedikit dendam aja gitu sama Polres Jakarta Selatan. Anak gue datang pagi jam 8 baru boleh masuk, lo bayangin. Anak gue yang paling kecil gitu, dengan alasan dibilangnya gue udah pulang sampai rumah lah, gue tidak ada di situ lah. Oh, banyak banget atas visum abal-abal yang gue terima, akhirnya gue ada di sini, akhirnya beberapa musuh gue pun seneng, akhirnya beberapa orang pun akhirnya capek, kayak Kak Fitri, ada Ibu Jess, Pak Noko, anak gue pun akhirnya terbengkalai.
Duh, gue nggak tahu deh. Gue tuh orangnya diam. Tapi kalau gue marah, gue bisa balas dendam dengan cara yang lebih sadis. Tapi gue selalu diam. Ini gue omongin aja karena gue udah kesel banget gitu. Akhirnya setelah menunggu lama, kurang lebih berapa ya sidang ini ya kak? Berapa bulan? Ada 6 bulan gue penantian untuk dengerin ini loh, untuk memberitahukan ke kalian semua bahwa ini sebenarnya yang terjadi. Akhirnya datanglah hari ini. Berarti nanti malam gue harus udah mikirin gimana cara dan langkah buat gue babat itu orang. Ibu Nunu nih, iseng. Oke. Ayo kak. Terima kasih. Haleluya.